pahami oleh teman-teman HTN. Dan terakhir tentu saja, the last but not least, terakhir tapi sangat penting, itu soal posisi sumbangan pemikiran Islam dalam sistem ketatanegaraan modern. Nah, kira-kira ini di bagian pembahasan yang pertama Bapak Ibu sebagai dasar untuk kita mendesain lagi kurikulum di Prodi HTN Fakultas Syariah. Kita lanjut. Kita sudah paham ini semua ya. Mungkin Pak Dekan, Pak Kaprodi, Prof. Darmini sudah membahas ini nih. Pembahasan sekarang ini kita mesti mengacu paling tidak ketiga aturan. Ada Permendikbud nomor 3 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 7290 tahun 2020 tentang panduan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kurikulum program studi di PTK di perguruan tinggi keagamaan Islam termasuk UIN. Lalu juga ada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3879 tentang pedoman pembelajaran ya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini yang menjadi dasar lagi. Kalau kemarin kita bahas di 2017, tentu aturan ini yang sekarang harus kita jadikan pedoman ya. Pak Fitra, Pak Dr. Rahmat Hidayat, Pak Kaprodi, Pak Dekan. Oke. Kemudian saya membaca profil lulusannya kan 4 ya. Dia pertama menjadi praktisi hukum yang mampu menganalisis, membuat putusan hukum, memberikan jasa konsultasi, pendampingan hukum. Nah, praktisi hukum ini ya saya baca paling tidak panca ini ya, ada 5 aparat penegak hukum di kita, gitu kan. Sebetulnya istilah praktisi hukum, kalau kita membaca tulisannya Pak Bagirmanan, nanti akan saya bagikan juga tuh di apa namanya di majalah Varia Peradilan. Beliau mengatakan bahwa praktisi hukum itu tidak melulu dalam arti sempit kita baca sebagai APH. Jaksa, polisi, hakim, advokat begitu ya. Tapi praktisi hukum itu artinya luas begitu. Mereka para petugas hukum, karena kan ke depan ada PPNS juga ya. PPNS di lingkungan PNS begitu. Ada juga penyidik khusus. Misalnya kalau terjadi illegal fishing itu siapa yang melakukan begitu? Oh ya, Dinas Perikatan punya PPNS. Tapi kalau misalnya di perairan ZEE 12 mil siapa? Bakamla. Iya, Bakamla. Tapi juga Pangkalan juga punya. Jadi Pangkalan Militer, Angkatan Laut itu punya juga penyidik. Ini jadi praktisi hukum itu tidak sempit, dan itu harus ada di dalam konsep kita. Jadi pokoknya nanti baca buku tulisannya Prof. Bagir. Kemudian soal ahli hukum. Ahli hukum ini sarjana hukum yang mampu mengidentifikasi masalah, mendeskripsikan peraturan kenegaraan, dan seterusnya ya. Nah, saya melihat ini juga penting dibaca pandangan Prof. Bagir. Di buku-buku saya ada semua yang saya kutip ini ya, di sini. Nah, kata Pak Bagir, yang membedakan antara ahli hukum dengan orang yang sekedar tahu hukum adalah, saya ulangi ya, yang membedakan antara ahli hukum dengan orang yang sekedar tahu hukum adalah seberapa banyak pemahamannya mengenai sumber-sumber hukum. Jadi kalau orang semakin banyak tahu tentang sumber hukum, maka dia ahli hukum gitu. Jadi beda dengan orang yang sekedar tahu hukum. Itu pembedanya dari bagaimana dia mendapatkan sumber-sumber hukum, lalu menghimpunnya, mensistematisasinya secara koheren, lalu dia menggunakan untuk menganalisis. Nah, itu ahli hukum. Kemudian profil yang ketiga kan legal drafter. Ini legal drafter
tentu saja tidak hanya membantu legislatif, tapi juga legislator harus menjadi seorang legal drafter yang baik. Staf-staf di legislatif juga, di Kementerian Hukum juga. Tapi legal drafter ini penting juga untuk semua instansi, untuk semua badan begitu ya. Karena Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur ketika mau menyusun surat gubernur SK begitu, tentu kan membutuhkan seorang ahli legal draft gitu, seorang legal drafter. Nah, kemudian soal legal drafter itu bisa pelajari pandangannya misalnya Fuller tentang the morality of law. Lalu juga selain Fuller, ada di disertasi saya dibahas tuntas tentang pandangan Mewison yang dikutip oleh Prof. Arif Sidarta soal posisi legal drafter itu adanya di mana. Jadi dalam pembentukan undang-undang gitu kan, atau peraturan perundang-undangan dan basicing, maka itu dibutuhkan seorang legal draft yang baik. Nah, di Mewison itu dibahas tuntas itu tentang ini, tentang pembentuk undang-undang. Lalu yang keempat, profil asisten peneliti hukum. Ini menurut saya agak terlalu spesifik, tetapi saya berpikir bahwa ketika dilihat dari sarjana hukum yang mempunyai kemampuan sebagai asisten peneliti bidang hukum, maka yang saya bayangkan itu di perguruan tinggi itu nanti kan akan dipisahkan, tidak hanya dia menjadi peneliti, tapi juga di LPPM itu dimungkinkan rekrutnya peneliti hukum atau peneliti bidang-bidang ilmu lainnya. Lalu di berbagai instansi juga riset development juga penting. Nah, peneliti hukum dalam arti umum juga bisa mengisi NGO, LSM yang berkhidmat di bidang hukum gitu ya. Ini orientasinya harus jelas nih, sebetulnya mau kemana soal peneliti hukum ini. Oke, itu yang ini saya sudah baca. Kurikulum isinya 79 mata kuliah, ada 150 SKS Bapak Ibu. Lalu kemudian ini dimulai dari sini. Tentu saya tidak bisa mengomentari satu demi satu, tetapi ada catatan saya soal skripsi. Nah, skripsi ini di tempat lain itu ada yang 4 SKS, ini ada yang 6 SKS begitu. Nanti didiskusikan lagi kalau memang karena begini, di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dimungkinkan membuat skripsi keroyokan. Jadi skripsi itu menjadi proyek bersama. Ya, skripsi menjadi proyek bersama. Jadi 1, 2, sampai 6 orang mahasiswa bisa berhimpun di satu proyek bersama. Misalnya orang HTN-nya 3 orang, anak keluarganya, hukum keluarga itu 2 orang, lalu teman dari Fakultas Ekonomi 1 orang mahasiswa. Itu berhimpun tuh buat proyek bersama. Proyek bersamanya misalnya membuat desain pengelolaan zakat profesi, ya, pemungutan zakat profesi. Mereka bikin desain, apakah harus diatur oleh peraturan menteri atau peraturan bupati wali kota untuk ASN-nya. Mereka bikin proyek bareng tuh, bikin riset bareng, 6 orang, 3 orang dari siasa, 2 dari fakultas dari prodi keluarga, 1 dari ekonomi. Nah, ini yang ngomong Mas Nadiem nih, bukan Otong Rosadi. Mas Nadiem sudah berulang-ulang ngomong begini. Dan yang sudah praktekin ini adalah IPB. IPB sudah praktekan ini. Ya. Nah, kalau misalnya 6 SKS, 6 kali 6 36 SKS untuk 6 orang kan? Apakah tidak misalnya skripsi ini cukup 3 SKS saja misalnya, karena kan nanti tugas akhir itu bisa menjadi proyek riset bersama begitu.
Nah, ini mata kuliah wajibnya sudah saya baca. Saya hanya mengkomentari jumlah SKS saja, karena kalau yang detailnya nanti dari paparan saya ini kira-kira mata kuliah apa. Kritik sedikit saya di nomor 7 nih, mata kuliah wajib. Ada nama mata kuliah Reading Text on Islamic Law. Nah, apakah memang istilahnya ini? Tidakkah kemudian ada istilah lain? Misalnya penemuan dan dokumentasi hukum Islam misalnya begitu. Karena di UI di S2 ada tuh yang mengajar Ibu Sri Mamuji. Bagaimana kemudian kita membaca teks-teks hukum begitu. Nah, ini soal bahasa saja, soal diksi ya. Apakah dalam kurikulum dimungkinkan ada yang lainnya itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi sebagian pakai bahasa Inggris dan sebagian lagi Arab misalnya yang belum di-Indonesiakan, ya. Nah, kemudian mengapa saya kemudian mengkritik soal bobot ya? Karena begini. Ada mata kuliah yang di berbagai tempat justru rata-rata 3 SKS, di sini 2 SKS. Misalnya hukum tata negara. Hukum tata negara dengan 2 SKS itu juga menurut saya mesti didiskusikan ulang. Karena jurusan kita ini HTN. Nah, ini nih. Ini di nomor 17. HTN-nya 2 SKS gitu ya. HTN 3 ya. Iya, biasanya HTN dan Han 3. Ya. Lai cucok tuh, karena di sini masih tertulis 2 yang dikirim ke saya. Saya mendapatkan datanya kemarin. Salah ya? Nah, itu betul. Oh, betul ya. Ini biasanya HTN dengan Han 3 begitu. Jadi saya nomor 30 misalnya dengan nomor 17 itu juga agak catatan. Ini semuanya 2 SKS, Pak. Iya, itulah. Jadi menurut saya harus ada pembobotan lagi, kita diskusikan. Jangan juga nanti berpikir teman-teman yang lain ini kok pokoknya kita harus sepakati bahwa khusus HTN dengan Han misalnya itu karena sangat penting dia. Nah, makanya kemudian saya berpikirnya kok skripsi kenapa harus 6 SKS gitu. Padahal skripsi ke depan kan bisa menjadi pilot project bareng begitu. Nah, ini soal mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan sebetulnya saya sudah memberi catatan pinggir nih, tapi kok tidak muncul di slide yang di share screen yang di share ini. Saya sudah beri catatan yang pakai dokumen itu, catatan dokumen, tapi kok nggak pada muncul. Tanda merah itu yang A kemudian B gitu 1, 2 dan seterusnya. Ini ada mata kuliah yang menurut saya dari sisi istilah kalau kita nyebut mata kuliah hukum HAM yang diajarkan apa ya? Karena kalau hukum perdata itu jelas subjeknya itu keperdataan. Kalau hukum HAM yang diajarkan apa? Saya mengajar mata kuliah sejak tahun 2000 di Universitas Langlang Buana Bandung menggunakan istilah hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Kenapa hukum dan HAM? Karena kita bicara soal hukum secara khusus gitu kan. Dia soal hukum itu artinya tidak hanya pengaturan tetapi juga kebiasaan, larinya ke sumber hukum. Dannya itu menggambarkan bahwa kita juga sedang mendiskusikan tentang hak asasi manusia yang pendekatannya itu melalui hukum. Jadi bukan hukum tentang HAM begitu, tetapi hukum dan HAM gitu. Jadi hubungan kausalitas antara hukum di satu sisi dengan pengaturan HAM di sisi lain begitu. Tapi ini tergantung teman-teman, karena di berbagai tempat Langlang Buana yang saya susun, lalu kemudian di UNES, nama mata kuliahnya hukum dan HAM. Kalau ada yang bertanya, Pak Otong, kata-kata dan itu kan menunjukkan bahwa ada 2 begitu ya.
Jadi saya dan Anda, A dan B begitu. Itu kan kesannya kok mata kuliah digabung-gabung. Saya juga berpikir awalnya begitu. Tetapi sekarang sudah mulai ada kelaziman. Misalnya ada mata kuliah di S2 kita, konsep negara hukum dan demokrasi. Negara hukum dan demokrasi. Dia mata kuliahnya satu, tetapi yang dibahas dua subjek. Negara hukum di satu sisi, demokrasi di sisi lain. Tetapi kemudian digabungkan, itu menjadi nomokrasi sebetulnya. Ya. Digabungkan misalnya menjadi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Nanti kita digabung supaya dua-duanya bisa ini, negara hukum dan demokrasi. Maka hukum dan HAM menurut saya pilihannya jauh lebih luas dibandingkan dengan hukum HAM. Karena ketika bicara perkembangan HAM itu kan sebetulnya awalnya itu dia bersifat hak-hak yang bersifat dengan sendirinya diterima sebagai fitrahnya manusia, taken for granted begitu. Dan dia sebagai hak dia bersifat negative right, tanpa diminta pun dia sudah merupakan hak kodrati. Negatif right HAM itu, tetapi ketika di perjalanan waktu meskipun dia itu hak negatif right yang muncul taken for granted begitu, tetapi dalam perjalanan umat manusia ada penistaan terhadap hak-hak orang dengan orang, bangsa dengan bangsa, penjajahan. Maka kemudian muncullah konsep internasional yang mengharuskan negara melindungi hak asasi warganya. Organisasi internasional, Liga Bangsa-Bangsa dan PBB hadir juga untuk melindungi HAM misalnya. Maka menjadi positive right. Nah, perkembangan ini bisa dibaca kalau kita bicaranya hukum dan HAM begitu. Nah, ini menurut pandangan saya. Tapi bisa didiskusikan oleh Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, soal pemilu dan partai politik. Pemilu dan partai politik ini bisa kita lebih haluskan bahasanya dengan tujuan supaya lebih luas adalah sistem kepartaian dan pemilihan umum. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah sistem kepartaiannya dulu. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk pemilu, tapi posisinya itu sistem kepartaian dan pemilihan umum. Ini menurut saya ya, sistem kepartaian dan pemilu. Kemudian yang nomor 6 itu hukum dagang. Hukum dagang menjadi pilihan menurut saya tidak apa-apa, tapi di beberapa kampus saya mengajar, termasuk di Bung Hatta nih, tapi karena jauh dan kini direktorat itu jarang bisa mencapai ke sana, ke BPAS itu. Saya mengajar di sana itu namanya aspek-aspek hukum dalam bisnis. Ketika saya mengajarkan aspek hukum dalam bisnis, Ibu Bapak, saya juga memulainya mendiskusikan bahwa akar ilmunya ini hukum dagang. Setelah hukum dagang, lalu bergeser ke hukum bisnis. Berkembang, bukan bergeser. Setelah hukum bisnis bergeser menjadi hukum ekonomi. Nah, tergantung. Kalau mau kita ambil yang luas, maka sebetulnya hukum ekonomi bukan hukum dagang. Kalau mau menengah itu namanya hukum bisnis. Tapi kalau mau masa lalu itu hukum dagang. Jadi pilihannya tergantung. Mau hukum dagang, mau hukum bisnis, atau hukum ekonomi. Nah, kalau yang cocok untuk HTN mana? Kalau cocok untuk HTN menurut saya hukum ekonomi. Coba kita cek di mata kuliah wajib, ada nggak hukum ekonomi? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada hukum ekonomi, menurut saya untuk HTN itu cocoknya adalah hukum ekonomi. Mengapa? Kalau hukum dagang itu hubungan antara pedagang satu dengan pedagang lain, orang dengan orang, badan usaha dengan badan usaha. Dia dagang biasa.
Tapi menjadi hukum bisnis adalah ketika konsepnya itu ada perusahaan, ada organisasi perusahaan. Menjadi luas lagi ketika ada intervensi, bukan intervensi, ada pengaturan negara, dia menjadi hukum ekonomi begitu. Jadi saran saya sebaiknya memang ke hukum ekonomi. Nah, kemudian yang ketujuh, kritik saya dengan menyebutkan praktek 4 peradilan. Yang saya pahami 4 peradilan ini hukum perdata, pidana,